Kita mulai informasi pertama. Aparat penyidik Polda Metro Jaya dan Polres Metro Tangerang Kota hingga kini terus menyelidiki peristiwa penembakan seorang ustaz di wilayah Tangerang, Banten. Selain memeriksa sebanyak 5 orang saksi, aparat juga tengah menganalisis rekaman kamera pengawas atau CCTV termasuk proyektil peluru yang ditemukan di TKP. Suasana duka masih menyelimuti kediaman Arman alias Alek, warga Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang yang menjadi korban penembakan. Arman selain dikenal sebagai seorang guru ngaji dan ketua majelis taklim, di mata para kerabat dan tetangga juga sosok lelaki yang baik dan tak memiliki musuh. Dalam kesehariannya sempat punya musuh si korbannya? Ya itulah Pak, yang sampai saat ini kita memang belum bisa pastikan gitu, karena walaupun kita setiap hari memang kumpul, tapi korban ini memang nggak pernah curhat atau beliau ya pernah ada lebih diam lah. Sementara itu, aparat penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya dan Polres Metro Tangerang Kota telah memeriksa 5 orang saksi yang merupakan keluarga dan tetangga korban. Petugas juga tengah menganalisa hasil rekaman kamera pengawas CCTV di TKP dan proyektil yang menembus pintu rumah korban. Ada sekitar 5 saksi, kemungkinan akan bertambah lagi. Kemudian juga tim masih melakukan analisa CCTV yang ada, ya, karena memang kejadiannya sudah mulai gelap. Ya, termasuk juga beberapa alat-alat bukti yang lain, termasuk proyektil. Karena penembakan itu menembus, kemudian proyektilnya sempat menyasar ke pintu rumah si korban sendiri. Dari proyektilnya kemudian dari tim lapor sedang menganalisa untuk mengetahui senjata apa yang digunakan oleh pelaku ini. Arman yang biasa dipanggil Ustadz Alek tewas ditembak orang tak dikenal di depan rumahnya Sabtu malam lalu. 2 pelaku memakai atribut ojek online diduga sudah menanti korban pulang usai salat maghrib di masjid. Peristiwa memilukan ini disaksikan langsung oleh anak korban yang masih berusia 5 tahun. Taufik Saleh dan Johan Truna melaporkan dari Tangerang dan Jakarta. Sementara di Kepulauan Riau di Kota Batam, pemirsa, ada juga seorang ustaz yang tengah berceramah diserang oleh seorang pria saat mengisi tausiah. Nah, ini insya Allah merupakan suatu kebetulan, jadi bukan suatu bentuk teror begitu ya. Karena dalam penyidikan polisi, pelaku penyerangan ternyata orang dengan gangguan jiwa. Suasana acara pengajian di Masjid Baitus Syakur, Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin siang seketika berubah histeris. Seorang pria tiba-tiba menyerang Ustaz Abu Syahid Syaniago yang sedang ceramah. Tak ada yang menyangka Ustaz Abu Syahid diserang di hadapan jamaah pengajian. Sempat berusaha kabur, pelaku penyerangan kemudian diamankan para jamaah pengajian. Menyerang, memukul, menghantam, itulah tadi kejadiannya. Ya cedera ya di sini, pipi kiri ini sempat memar lah, agak lebam sedikit. Kami nggak kenal sama sekali. Tiba-tiba datang, langsung menyerang. Pelaku penyerangan Ustaz ditengarai merupakan orang dengan gangguan jiwa. Tersangka pun tidak membawa senjata tajam dan lainnya. Untuk motifnya sendiri, Bang, apa sudah diketahui? Kita hanya mengamankan. Sebelum kita menindaklanjuti, kita melimpahkan lagi ke Polresta. Jadi belum sempat kita ambil keterangan lainnya. Pelaku penyerangan kini ditahan di Polresta Barelang, Kota Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut. Muhammad Zulkarnain Purba melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Astagfirullahaladzim. Semoga ustaz dan juga alim ulama lain juga selalu dalam lindungan Allah. Ini sebenarnya bukan bentuk teror, karena insya Allah kebetulan ustaz ya. Kalau di wilayah Batam tadi kan sudah dipecahkan oleh polisi bahwa sang penyerang adalah orang dengan gangguan kejiwaan. Tapi yang kasus sebelumnya di Tangerang, ini semoga dapat segera diselesaikan. Polisi dapat segera memecahkan kasusnya dan memberikan sanksi hukum yang berlaku. Ini mumpung ustaz saya sudah bareng dengan ustaz nih, saya ingin tanya. Ustaz, kira-kira waktu ketika mengisi kajian-kajian tatap muka, anggaplah sebelum pandemi gitu ya, apakah Ustaz merasa was-was terjun langsung ke lokasi halayak ramai dengan background yang beraneka rupa? Ya, Mas Jami, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Menjadi seorang ustadz, pemuka agama, tokoh agama, menjadi guru, menjadi rujukan itu adalah merupakan amanah bagi kita. Kalau amanah berarti kita akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sehingga kita akan selalu merasa tenang dalam menjalankan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Yang penting bahwa kita sebelum menjalankan tugas, kita bermohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Kalau Imam Bukhari itu selalu menunaikan sholat 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah agar yang disampaikan itu betul-betul diterima dan masyarakat dapat mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Demikian juga kita memohon kepada Allah dalam perjalanan dari mulai kita keluar dari rumah sampai ke lokasi, kita menyampaikan tausiah, menyampaikan pengajaran agama, masyarakat pun menjadi lebih baik, menjadi lebih dekat dengan Allah, berakhlak mulia, sehingga itulah tujuan menjadi ustadz, tujuan menjadi ulama atau siapapun dalam hal ini rujukan umat adalah dalam rangka menyampaikan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terlebih dahulu kita jadikan adalah kita dekat dengan Allah, maka insya Allah kita akan tenang di dalam menjalankan tugas kita sebagai alim, sebagai guru, sebagai mu'alim atau sebagai ustadz. Dan menjadi ustadz itu adalah panggilan hati, Mas Jami. Sehingga di sini tidak ada dalam tanda kutip ya rekayasa atau kemauan sendiri. Saya pengen jadi ustadz. Kenapa? Kalau jadi ustadz begini dan begitu. Ini panggilan hati bahwa kita belajar di pesantren, kita pula dibina oleh orang tua kita, guru-guru kita, para kiai kita, para habaib, para ulama kita untuk menjadi seorang yang selalu tawadhu, selalu berakhlak mulia. Insya Allah akhlak itulah yang akan menjaga diri kita. Kalau kemudian terjadi apa yang tidak diinginkan oleh kita, maka kita jadikan itu sebagai investasi pahala. Bukankah Allah menjamin siapapun yang keluar dalam rangka di jalan Allah, maka sepanjang perjalanannya didoakan oleh malaikat. Bahkan di dalam hadis, Nabi memberikan satu jaminan yang sangat besar. Seorang ustadz, seorang guru menyampaikan ilmu, kemudian didengar oleh halayak, oleh umat. Kemudian umat itu menjadi jauh lebih baik sepanjang ia berada di majelis itu. Bahkan sampai pulang ke rumahnya, ia akan dikawal, dijaga oleh malaikat. Malaikat mendoakan, penduduk langit mendoakan. Bahkan semut yang ada di lubangnya, ikan yang berada di air juga mendoakan mereka yang mengajarkan ilmu. Inilah pentingnya kita memaknai kembali sebagai seorang ustadz, sebagai seorang guru, sebagai seorang panutan, rujukan, maka kitalah yang harus lebih dekat dengan Allah, karena Allah lah yang menjadi catatan kita. Menjadi ustadz adalah panggilan hati, sehingga kita lebih tawadhu, lebih berakhlak mulia, karena bukan maunya kita, tapi betul-betul kita menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itulah yang akan menenangkan hati kita, menenangkan masyarakat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ini jawaban Ustaz bukannya takut, khawatir, tapi malah angle sudut pandangnya sangat menunjukkan hati. Terima kasih Ustaz. Nah kemudian ini kan banyak orang-orang yang kadang masih terjebak Ustaz, bersikuku terhadap soal-soal yang sifatnya khilafiyah atau perbedaan pendapat. Nah mungkin bisa tolong dijernihkan Ustaz bagaimana kita seharusnya menyikapi sesuatu hal yang masuk dalam ranah khilafiyah tersebut. Ya Mas Jimmy, pendakwa utama kita yang layak menjadikan teladan dan contoh paripurna adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sosok guru yang patut untuk ditiru. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Yang disampaikan adalah akhlak, menyampaikannya juga dengan akhlak. Kalau ada hal-hal yang sifatnya kontroversial, tentu kata para ulama kita tinggalkan. Kita mencari titik temu saja. Kita mencari persamaan-persamaan di antara umat. Karena perbedaan pendapat itu selalu ada. Namanya juga kita menjalankan ibadah yang waktunya adalah kita sudah berada jauh dari masa Nabi. Di masa Nabi, di masa sahabat ada perbedaan pendapat. Namun dengan akhlak yang mulia, dengan kesantunan, dengan menunjukkan bahwa kita adalah menginginkan kebersamaan dan persatuan, insya Allah perbedaan-perbedaan itu adalah bagian dari memperkaya. Bagian dari cara bagaimana kita menyampaikan itu dengan sebaik-baiknya. Perbedaan yang ada, kalau disampaikan dengan sebaik-baiknya, maka akan menimbulkan kesamaan, akan menimbulkan ta'awun, kebersamaan. Namun jangankan perbedaan, persamaan saja kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik, akan dipahami sesuatu yang berbeda. Itulah innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, bahwa akhlak itulah yang menjadi kata kunci. Menjadi da'i, menjadi ustadz, menjadi ulama, akhlak itulah yang disampaikan. Kita hindari hal-hal yang sifatnya kontroversial, dan sudah ada rujukan
rujukannya adalah di fatwa MUI tentang persoalan ibadah, tentang persoalan akhlak, dan disitulah menjadi rujukan. Jika semua kita lebih mengedepankan persamaan, bukan perbedaan-perbedaan, maka yang terjadi adalah insya Allah saling menghargai, saling ta'awun antara ustadz dengan jamaahnya, antara jamaah dengan ustadznya. Bukankah sesungguhnya level ustadz itu adalah bagian dari masyarakat? Masyarakat membutuhkan kita, kita pula memberikan yang baik untuk masyarakat. Dan saat masyarakat merasakan kehadiran kita adalah memberikan kebaikan, masyarakat pula insya Allah akan menjaga kita, akan memberikan perlindungannya untuk kita semuanya, para ustadz, para guru, insya Allah. Insya Allah, karena tuntunan sudah jelas dari Rasul dan acuannya tinggal kita lihat dari MUI begitu Ustaz ya. Terima kasih Ustaz.